adalah putra petir. Malam ini Kilakon bukan hanya kami minta untuk menggambarkan siapa sesungguhnya Ki Ageng Selo dalam kisah rakyat atau babat, namun juga membabarkan sekilas pepalinya yang begitu terkenal, agar kami generasi muda mengetahui ajaran-ajaran kearifan masa lampau dan menjadi tidak mudah digerus zaman. Baik Mas Mireng, langsung saja saya mulai dari siapa Ki Ageng Selo ini, termasuk silsilah bahkan mitos kisahnya. Ki Ageng Selo alias Selo Roso merupakan putra Getas Pandowo. Dengan demikian, Selo Roso merupakan cucu bondan Kejawan dan cicit Prabu Brawijaya, Raja Majapahit. Karena tinggal bersama ayahnya di desa Selo, Selo Roso dikenal dengan Ki Ageng Selo II, sementara Ki Ageng Selo I adalah Getas Pandowo sendiri. Dari Ki Ageng Selo II, kelak lahirlah Ki Ageng Enis. Selain Ki Ageng Enis, Ki Ageng Selo memiliki 6 putri, yakni Nyai Ageng Lelurah Tengah, Nyai Ageng Sobo, Nyai Ageng Bangsri, Nyai Ageng Jati, Nyai Gede Patanen, dan Nyai Ageng Pakistangu. Dari Ki Ageng Enis, Ki Ageng Selo memiliki cucu bernama Pemanahan atau Ki Ageng Mataram. Dari Pemanahan inilah lahirlah Raden Bagus atau Sutowijoyo atau Raden Ngapi Loring Pasar, yang lebih kita kenal sebagai Panembahan Senopati, yang merupakan bapak Raja-Raja Mataram, Kasunanan Kartasura, Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Praja Mangkunegaran, dan Kadipaten Pakualaman. Dari Getas Pandowo ayahnya, Ki Ageng Selo tidak hanya mendapatkan ilmu kasantikan Aji Jaya Kawijayan, namun juga berbagai pelajaran lain. Berbagai versi cerita tentang Ki Ageng Selo ini banyak kita temui. Salah satu di antaranya adalah kisah di mana Ki Ageng Selo datang ke Kesultanan Demak Bintoro untuk melamar pekerjaan sebagai tamtama. Untuk menguji nyali Ki Ageng Selo, Sultan Demak Bintoro mengadunya dengan seekor banteng. Berkat kesaktian yang pilih tanding, ia dapat menaklukkan banteng itu hanya sekali pukulan. Melihat kehebatan Ki Ageng Selo atas banteng itu, justru Sultan Demak menolak lamarannya untuk menjadi tamtama. Karena sakit hati, ia pulang ke Selo untuk menggalang pasukan. Ia menyerang Kesultanan Demak Bintoro, namun pasukan Selo itu berhasil dipukul mundur, dan beruntung Sultan Demak mengampuninya. Ki Ageng Selo kemudian memilih menjadi seorang petani. Ketika hujan rintik-rintik, ia masih menggarap sawah. Selagi mencangkul, petir tiba-tiba meledak di angkasa, dan secara sigap Ki Ageng Selo menangkap petir yang ternyata berwujud kakek nenek. Sesudah berhasil ditangkap, kakek nenek itu diserahkan kepada Sultan Demak. Mendengar kabar ada sepasang petir berwujud kakek nenek dipenjarakan oleh Sultan Demak, banyak orang kemudian melihatnya. Ada suatu kesempatan di mana kakek nenek itu meminta orang-orang untuk memberikan air. Air itu kemudian diberikan, namun ternyata sesudah air itu diminum, meledaklah kakek nenek jelmaan petir itu bersama hancurnya penjara Demak. Jelmaan itu berhasil meloloskan diri dengan mengakibatkan korban hangus terbakar. Untuk mengenang kesaktian Ki Ageng Selo yang berhasil menangkap petir ini, pintu masuk Masjid Agung Demak kemudian disebut Lawang Bledek atau pintu petir. Sementara di desa-desa sampai sekarang masih banyak kita jumpai ada orang-orang yang ketika petir
petir berbunyi, mereka secara spontan menyebut bahwa dirinya adalah cucu Ki Ageng Selo dengan harapan petir tidak berani menyambarnya. Ki Ageng Selo juga dikaitkan dengan asal-usul pusaka Mataram yang bernama Pendhe Kiai Picak. Dikisahkan, barang siapa yang memiliki Pendhe Kiai Picak, keturunannya akan menjadi raja di tanah Jawa. Pendhe itu juga menjadi pertanda bahwa bila ditabuh dan suaranya bergema di angkasa, maka pasukan yang memiliki pendhe itu akan berjaya saat bertempur di medan laga. Sementara jika tidak berbunyi, maka pertanda musuh yang akan menang. Ada pula mitos tanaman waluh. Suatu ketika Ki Ageng Selo tengah menghadapi orang yang mengamuk namun terjatuh lantaran kakinya terjerat akar tanaman waluh. Sesudah orang mengamuk itu berhasil dibunuhnya, Ki Ageng Selo menyarankan kepada seluruh keturunannya agar tidak pernah menanam buah waluh dan memakannya. Namun dari sekian banyak kisah tentang mitos Ki Ageng Selo ini, seperti juga kisah-kisah tanah Jawa lainnya, kita memerlukan tafsir Mas Mireng. Seperti yang sering saya sampaikan dalam beberapa tayangan panjenengan, ada kalanya cerita-cerita Jawa merupakan sanepan, terutama kaitannya dengan hal-hal yang bersifat supranatural. Nah, sesudah memasuki usia tua, Ki Ageng Selo tidak lagi menjadi berangasan. Ia lebih memilih mengamalkan kawruh Jawa yang diajarkan oleh Ketas Pandowo. Dari ajaran ayahnya itu, Ki Ageng Selo merumuskan kawruh Jawa ke dalam pepalinya. Salah satunya adalah sebuah ajaran yang disampaikan pada cucunya, Pemanahan, dan diabadikan oleh para pujangga ke dalam Babat Tanah Jawa, Babat Diponegoro, dan beberapa naskah lepas yang digubah oleh para pengarang di era modern. Sekarang tentang pepalinya, Ki. Namun sebelum masuk dalam babaran tersebut, kiranya Ki Lakon bersedia menjelaskan terlebih dahulu mengenai filsafat Jawa, karena bagaimanapun juga pepali Ki Ageng Selo sangat terkait dengan hal ini. Bila ditilik dari sejarahnya, filsafat Jawa sebenarnya telah ada sejak era prasejarah. Persoalannya, filsafat pada masa prasejarah itu tidak tercatat baik. Sesudah orang-orang Jawa menyadari tentang gunanya tradisi tulis, filsafat Jawa diabadikan pada beberapa naskah seperti Kakawin, Suluk, Serat, Babat, Wirid, dan lain-lain untuk bisa dibaca dan dikaji ajarannya. Untuk mengetahui ruang lingkup filsafat Jawa, harus memahami terlebih dahulu tentang ruang lingkup budaya Jawa. Berdasarkan bahasa yang digunakan orang-orang Jawa, semisal bahasa Jawa Panginyongan, Jawa Mataraman, dan Jawa Pangerean, Jawa hanya meliputi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Dengan demikian, filsafat Jawa digubah oleh para filsuf dan diamalkan ajarannya oleh masyarakat dari provinsi-provinsi tersebut. Sungguh pun diakui bahwa banyak orang Jawa yang tinggal di luar wilayah Jawa juga telah mengamalkan dalam kehidupan kesehariannya. Mengacu pada teori dari Dr. Abdullah Cipto Prawiro dalam bukunya Filsafat Jawa, beliau menjelaskan mengenai pola-pola universal yang mendasari filsafat Jawa. Beliau menyimpulkan bahwa pola universal merupakan usaha manusia untuk mencapai suatu kesempurnaan. Dari teori ini disebutkan bahwa filsafat Jawa dapat digunakan manusia untuk mendapatkan apa yang disebut kasampurnaning dumadi sesudah melewati dua tahapan, yakni memahami apa itu sangkan paraning dumadi dan manunggaling kaulo Gusti.
Dalam jagat pakliran Jawa, filsafat Jawa yang berperan untuk memperoleh kasampurnaning dumadi dapat dikaji melalui lakon Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Dalam lakon itu, Begawan Wisrawa mengajarkan ilmu sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu kepada Dewi Sukesi. Sukesi ini merupakan gambaran manusia yang harus disempurnakan hidupnya dengan mengendalikan sedulur papat. Karena belum sepenuhnya mampu mengendalikan nafsunya, Dewi Sukesi tergoda melakukan saresmi hingga kelak kemudian melahirkan Dosomuko, Kumbokarno, Sarpokenoko, dan Gunawan Wibisono. Keempat putra Sukesi itu merupakan potret keempat nafsu yang gagal diruat Wisrawa melalui ilmu Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Bisa dikatakan, untuk mendapatkan ilmu tertinggi dalam sufistik Jawa tersebut, manusia harus suci lahir dan batin. Selain untuk mencapai kesempurnaan hidup bagi manusia, filsafat Jawa dapat dijadikan sarana untuk memperoleh kearifan. Kearifan dalam filsafat Jawa dapat dicontohkan dengan etika Jawa yang terdapat pada serat Pepali Ki Ageng Selo. Pepali adalah ajaran. Pada dasarnya Pepali yang dirumuskan oleh Ki Ageng Selo mengacu pada ajaran keutamaan atau keluhuran bagi manusia. Untuk mencapai ajaran itu, manusia harus mengamalkan 9 sikap, yakni semboto, sabar, andap asor, suko, karep, dalan padang, tan jiko, tan ngutuh, dan tan kumat. Semboto adalah tangguh dalam bekerja atau berkarya. Sikap positif bagi manusia untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaannya dengan baik dan tepat waktu. Dengan sikap semboto, manusia akan selalu dipercaya oleh orang lain yang memberikan tugas dan pekerjaan. Dengan demikian, orang yang semboto akan mudah untuk mendapatkan rezeki dari Tuhan melalui tangan orang lain. Sabar adalah sikap positif manusia yang bisa dijadikan modal untuk mencapai ketenangan batin. Dengan batin yang tenang dan menep, manusia akan mampu mengendalikan keempat hawa nafsunya: amarah, aluamah, supiyah, dan mutmainah. Dengan keempat nafsu yang berhasil dikendalikan itu, manusia akan selamat dari segala bentuk mara bahaya. Dengan sikap sabar, tujuan manusia akan dapat diperoleh pada masa yang tepat, tidak gigi mongso. Andap asor adalah rendah hati. Manusia yang memiliki sikap rendah hati akan dicintai banyak orang. Dengan dicintai banyak orang, manusia akan berpeluang besar di dalam mendapatkan keberhasilan, mengingat banyak orang akan memberikan bantuan di dalam mencapai keberhasilan itu. Sikap rendah hati mencerminkan bahwa manusia memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi dan dalam. Karena berilmu pengetahuan, manusia tersebut tidak akan sombong dan arogan seperti dilukiskan air yang dalam tidak beriak atau padi berisi selalu merunduk. Suko memiliki makna suka atau gembira. Perasaan suka harus dimiliki oleh setiap manusia. Dengan rasa suka atau suko, manusia akan melakukan aktivitas fisik dan spiritual tanpa beban. Manusia yang selalu bergembira akan awet muda dan sehat, baik rohani maupun jasmaninya. Karep memiliki makna keinginan. Bila manusia tidak memiliki keinginan, akan dianggap mati. Tetapi keinginan manusia yang diajarkan oleh Ki Ageng Selo adalah keinginan untuk berbuat mulia, seperti
menolong kepada sesama, berderma, mendekatkan diri pada ilahi, dan lain sebagainya. Dalam Padang bermakna jalan terang. Jalan terang harus dicari dan ditempuh oleh setiap manusia yang berakal budi. Mencari jalan terang maknanya mencari petunjuk Tuhan, sehingga dengan petunjuk Tuhan manusia dapat menjalani hidup dengan kebajikan, sehingga laku hidup manusia tidak tersesat di dalam jurang kemaksiatan dan kejahatan yang syarat dosa. Tanjiko bermakna tidak ragu-ragu atau yakin. Manusia yang tidak ragu-ragu atau yakin atas kebenaran bisikan ilahi yang tertangkap oleh telinga hatinya akan meraih kesuksesan. Sikap yakin merupakan faktor penentu manusia untuk memperoleh sesuatu yang didambakannya. Tanmutuh artinya tahu malu. Manusia yang tahu malu tidak akan melakukan perbuatan hina seperti melakukan maksiat, mengambil atau mencuri hak orang lain, seperti misalkan korupsi. Selain itu, setiap orang yang tahu malu akan tidak melanggar etika dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Dengan tahu malu, manusia akan selamat di dalam menjalani lakon kehidupannya di dunia dan di akhirat kelak. Tankumet memiliki makna tidak pelit atau dermawan. Suka berderma harus dijaga oleh manusia. Dengan suka berderma, manusia justru akan mendapatkan keuntungan. Mengingat berderma tanpa pamrih tidak akan mengurangi rezeki, bahkan melipat gandakan rezeki itu. Nah, Mas Miren, demikian sekilas kandungan pepali Ki Ageng Selo yang cukup sakti ini, Mas Miren. Sakti di sini maksudnya sesuatu yang luar biasa yang bisa menjadi pegangan manusia dalam menjalani laku hidupnya. Zaman yang terus berkembang dengan pesat seperti yang kita alami saat ini, agaknya telah terbaca di masa lalu oleh para leluhur kita. Mereka ibarat mengirimkan pesan-pesan yang mampu menembus jarak dan waktu. Pesan-pesan yang bisa kita gunakan sebagai pegangan di masa sekarang, agar kita